Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kitab Matan Zubat fil ilmil fiqhi, di dalam menerangkan ilmu fiqhi ala madhabil Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i, li Syekh, dikarang oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i. Kitab Matan Zubat ilmu fiqih dikarang oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Tilka hududullah fala ta'taduha. Di atas dicantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka, itulah hududullah, batasan-batasan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan hukum-hukum di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan kalimat tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, fala ta'taduha, maka jangan kalian lampaui, jangan kalian langgar batasan-batasan tersebut. Tilka hududullah, itu adalah semua yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha, jangan kalian lampaui, jangan kalian langgar batasan-batasan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Tsumma sholatullahi ma salami ala nabiyil mustafa tihami. Muhammadul hadi minad dolali wa afdalis sahbi wa khairi ali. Alhamdulillah, segala puji tetap bagi Tuhan. Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi Tuhan adalah al-ma'budu bihaqqin fil wujud, yang disembah dengan hak, yang disembah dengan benar bahwa dia Tuhan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikata Tuhan yaitu Allah, Allah ya Tuhan. Karena yang lain bukan Tuhan, yang lain hanya dipertuhankan. Jadi kalau ada yang mengatakan patung ini Tuhan, bukan Tuhan, itu hanya yang dipertuhankan oleh mereka. Sebab Tuhan adalah al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan hak, benar bahwa dia Tuhan, fil wujud, di alam jagat raya ini. Jadi sekali lagi, Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan gitu. Karena definisi Tuhan yang disembah memang hak, dia itu Tuhan, benar-benar dia Tuhan. Alhamdulillah, segala puji tetap atau milik Allah atau berhak bagi Allah, yaitu bagi Tuhan. Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dzil jalali, yang memiliki keagungan, Allah yang Zil Jalal, yang memiliki keagungan, wa syari'il harami wal halal, dan juga Allah telah menjelaskan syari', menjelaskan Allah Subhanahu wa taala al-haram, perkara haram, wal halal, dan juga perkara halal. Tsumma sholatullahi ma salami ala nabiyil mustafa tihami. Kemudian salawat Allah ma salami beserta salam Allah ala nabiyyi, semoga tercurah atas Nabi Al-Mustafa, yang dipilih, Nabi Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disifati dengan sifat Al-Mustafa, yang dipilih. At-Tihami, yang mana beliau adalah orang Tihamah. At-Tihami itu nisbah kampung ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang kampung Tihamah, satu kampung di kota Mekah. Sebagaimana di Indonesia ada Al-Banteni, orang Banten, Al-Batawi, orang Betawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dipanggil dengan At-Tihami, yaitu orang kampung Tihamah. Tihamah satu kampung di kota Mekah. Muhammadul hadi minad dolal, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah beserta salam Allah semoga tercurah atas Nabi yang dipilih, yang itu adalah orang Tihamah. Beliau adalah orang Tihamah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadi, yang memberi petunjuk, minad dolal, daripada kesesatan, wa afdalis sahbi wa khairi ali, dan juga semoga salawat beserta salam Allah tercurah atas paling afdalnya sahabat, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dia kaum muhajirin maupun kaum ansar, wa khairi ali, dan juga salawat dan salam semoga tercurah atas sebaik-baik keluarga, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah memulai kitab Matan Zubat ini,
dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahi dzil jalal. Itu adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika memulai suatu perkara diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan juga diawali dengan kalimat hamdalah. Kemudian setelah itu memulai kitab Zubat pengarang dengan mengucap salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan juga para sahabat beliau. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat wa ba'du. Wa ba'du ai ba'dal basmalah, ba'da hamdalah dan ba'da sholati wassalam ala Rasulillah. Dan setelah itu, setelah mengucapkan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau dan juga para keluarga beliau. Setelah itu hadhihi asalat hadhihi, ini yang bakal saya tulis atau kitab ini adalah Zubadun, kitab Zubat. Ini adalah kitab Zubat, nazamtuha, aku nazamkan akan kitab Zubat tersebut. Zubat itu jamak dari zubdah. Jadi Zubat kalimat jamak dari zubdah yang artinya sarifati atau inti. Ini adalah kitab Zubat nazamtuha yang aku nazamkan, aku bentuk syair, aku buat dalam bentuk syair. Syair itu seperti kalimat ini, wa ba'du hadhi zubdatun nazamtuha ay abyatuha alfun bima qad zidtuha yashulu hifzuha alal atfali nafi'atun lil mubtadir rijali. Itu bait, namanya bait syair. Ada satu bait bisa dinazamkan, dilantunkan. Wa ba'du, setelah mengucapkan basmalah, hamdalah, kemudian salawat dan salam atas Rasulullah, maka ini hadhihi zubadun, ini adalah zubat yang aku telah nazamkan, aku telah lantunkan. Abyatuha, bermula bait-baitnya, lantunan-lantunan syair di dalam kitab Zubat ini, alfun, 1000, ada 1000 bait, bima qad zidtuha, dengan apa yang sungguh aku telah menambahkan akan Zubat ini. Jadi 1000 lebih, 1000 dan kemudian ditambahkan lagi. Ulama mentotal jumlah bait di dalam kitab Zubat ini berjumlah 1080 bait, 1080 bait syair. Yashulu, mudah, kitab ini mudah hibzuha, menghafalnya. Yashulu, mudah menghafalnya kitab Zubat ini, alal atfal, atas anak kecil. Jadi ketika kitab itu berbentuk syair Zubat sehingga dilantunkan, maka mudah untuk dihafal karena bisa dilantunkan seperti lagu-lagu. Yashulu hibzuha, mudah menghafalnya kitab Zubat ini atas atfal, atas anak-anak. Nafi'atun, dan juga bermanfaat kitab ini lil mubtadi, bagi mubtadir rijal, bagi orang-orang yang baru belajar. Lil mubtadi rijal, memudahkan kitab ini dan juga bermanfaat kitab ini bagi orang-orang yang baru belajar. Takfi, mencukupi kitab ini, takfi, mencukupi kitab Zubat ini, ma'at taufik, beserta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik adalah yahlukullahu fil abdi qudrah ala ta'ah. Allah menciptakan kemampuan kita untuk melaksanakan ketaatan. Itu makna taufik. Jadi kita bisa mengaji, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk mengaji, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ke masjid, menuju masjid, kita sholat berjamaah, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mana taufik, yaitu Allah jadikan kita mampu untuk melakukan suatu ketaatan, itulah taufik. Takfi, mencukupi kitab Zubat ini untuk orang yang ingin belajar ilmu fiqih, cukup kitab Zubat ini ma'at taufik, beserta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lil mustaghili, bagi orang yang ingin menghasilkan, mengambil manfaat dari kitab ini, cukup. Untuk orang yang ingin memahami ilmu fikih, ingin paham ilmu fikih untuk ibadah, cukup kitab ini. Lil mustaghili, bagi orang yang menyibukkan diri, bagi orang yang menyibukkan diri untuk menghasilkan, untuk mengambil manfaat dengan kitab ini cukup.
in fuhimat, jika dipahami kitab tersebut, kitab Zubat ini, wa utbi'at bil amal, dan juga diiringi dengan amal, diiringi dengan pengamalan daripada kitab Zubat ini. Fa'mal walau bil usyri kaz zakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Fa'mal, maka amalkanlah oleh kamu ilmu yang kamu dapati, walau bil usyri, walaupun 1/10, 2,5% kaz zakat, seperti zakat. Jadi kitab ini menerangkan fa'mal, beramallah engkau, berbuat ibadahlah engkau, beramallah engkau, walau bil usyri, walaupun 1/10 kaz zakat, seperti zakat. Jadi zakat kita, harta kita semuanya itu banyak, tetapi dari yang banyak itu tidak kita keluarkan semua. Yang kita keluarkan hanya 1/10, 2,5%. Begitu juga ilmu yang kita miliki, banyak ilmu yang kita miliki, walaupun tidak kita keluarkan semua, tidak kita amalkan semua ilmu tersebut, paling tidak jangan kita tinggalkan ilmu tersebut. Ada sebagian kecil yang kita amalkan. Contoh, kita dapat ilmu dari hasil belajar sholat duha, itu afdolnya 8 rakaat. Paling tidak jangan kita tinggalkan 2 rakaat yang kita mampu. Dikatakan dalam kaidah mala yudrakulluh wala tutrakulluh, yang tidak bisa mengerjakan semua, tidak bisa mendapati semua, wala tutrakulluh, jangan ditinggalin semua. Dia bisa kerjakan sedikit, ya kerjakan yang sedikit, jangan ditinggalkan semua ilmu tersebut. Fa'mal, lakukanlah, berbuatlah, beramallah dengan ilmu yang engkau miliki, walau bil usyri, walaupun 1/10 kaz zakati, seperti zakat. Takhruj, jika kita mengamalkan ilmu tersebut yang kita miliki, walaupun tidak semuanya, takhruj, kamu akan keluar, binuril ilmi, dengan cahaya ilmu, min zulumati, daripada kegelapan-kegelapan. Allah akan mengeluarkan kamu dari kegelapan-kegelapan, dari kebodohan, kesesatan, daripada perkara-perkara yang hina, yang rendah, yang jelek. Kamu akan keluar dari perkara-perkara itu ketika kamu mengamalkan ilmu tersebut. Takhruj, maka kamu akan keluar, binuril ilmi, dengan ilmu yang engkau miliki, walaupun kamu tidak mengamalkan semua, hanya sebagian ilmu yang kamu miliki, sebagian itu kamu amalkan dari hasil belajar menuntut ilmunya engkau, min zulumati, dari kegelapan-kegelapan. Wallahu a'lam bishawab.